Diusir paksa oleh mertuaku dan ipar dari rumahku setelah suamiku meninggal. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit senja di beranda belakang rumah kami adalah lukisan favoritku. Warnanya jingga keemasan, memantul lembut di permukaan kolam ikan koi yang dirawat suamiku, Bayu, dengan penuh cinta. Dari kursi rotan gantung tempatku duduk, aku bisa melihat punggungnya yang tegap sedang memangkas ranting-ranting mawar di sudut taman. Rumah ini bukan sekadar bangunan dari batu bata dan semen. Ini adalah surga kecil kami. Sebuah monumen cinta yang kami bangun kepingan demi kepingan dari hasil keringat kami berdua. Aku masih ingat 5 tahun lalu, kami berdiri di atas tanah kosong ini, hanya berbekal mimpi dan tabungan yang pas-pasan. Bayu, seorang arsitek muda yang brilian, menggambar sketsa rumah ini di atas serbet kertas di sebuah warung kopi. Di sini nanti ruang keluarga kita, Nis, katanya sambil menunjuk sebuah coretan. Dengan jendela besar yang menghadap ke taman, biar kamu bisa lihat bunga-bunga sambil minum teh. Dan ia mewujudkan setiap janjinya. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita. Dapur modern dengan nuansa rustik adalah arena eksperimenku, tempat aku mencoba resep-resep baru yang akan disambut Bayu dengan pujian setinggi langit, bahkan jika masakanku sedikit hangus. Ruang kerja Bayu di lantai 2, yang selalu beraroma kopi dan kertas, adalah saksi bisu dari kerja kerasnya hingga larut malam demi mengejar tenggat waktu proyek. Kamar tidur kami, dengan balkon kecil yang menghadap matahari terbit, adalah tempat kami berbagi cerita, tawa, dan air mata. Ini adalah istana kami, benteng kami dari kerasnya dunia luar. Kebahagiaan ini terkadang terasa terlalu sempurna, begitu rapuh. Terutama saat ibu mertuaku, Ibu Ratih, dan adik iparku, Dina, datang berkunjung setiap akhir pekan. Mereka akan datang dengan senyum paling manis, membawakan rendang kesukaan Bayu atau kue lapis legit favoritku. Namun di balik senyum itu, aku selalu bisa merasakan sepasang mata elang yang sedang memindai setiap inci rumah kami, menghitung nilai setiap perabot yang kami miliki. Anissa, rumahmu ini benar-benar seperti istana, ya, ujar Ibu Rati suatu sore, sambil mengelus permukaan meja makan dari kayu jati solid yang baru kami beli. Bayu memang pintar cari uang. Tapi, enduk, jadi istri itu harus pintar juga menyimpan. Jangan boros-boros. Kasihan suamimu kerja banting tulang. Kalimat itu, meski dibungkus dengan nada nasihat yang lembut, terasa seperti tamparan. Ia seolah menuduhku hanya menghabiskan uang putranya, melupakan fakta bahwa sebagian besar uang untuk membangun rumah ini juga berasal dari hasil pekerjaanku sebagai seorang desainer grafis lepas. Dina berbeda lagi. Ia lebih blak-blakan. Mbak Nisa, tasmu yang di lemari itu bagus banget. Pinjam, dong, buat arisan minggu depan. Katanya tanpa basa-basi, menunjuk tas bermerek yang kubeli dari bonus proyek besarku. Baginya, semua yang menjadi milikku seolah otomatis menjadi haknya juga, sebagai adik ipar satu-satunya. Bayu selalu tahu kegelisahanku. Di malam hari setelah keluarganya pulang, ia akan memelukku erat. Sabar, ya, sayang, bisiknya. Ibu sama Dina memang begitu. Mereka belum pernah merasakan punya sesuatu yang dibangun dari nol. Anggap saja angin lalu. Aku selalu mencoba menuruti nasihatnya, menelan semua komentar sinis itu demi menjaga keharmonisan keluarga. Aku mencintai Bayu lebih dari apapun, dan apapun yang menyangkut dirinya, akan kujaga sekuat tenaga. Hingga hari itu tiba. Hari di mana surga kecil kami direnggut paksa dan langit runtuh menimpa kepalaku. Saat itu hari Jumat siang. Aku sedang menyelesaikan sebuah desain logo untuk klien ketika ponselku berdering. Nama, Pak Budi, kantor Bayu, tertera di layar. Perasaanku mendadak tidak enak. Halo, selamat siang, dengan Ibu Anissa? Suara di seberang terdengar panik. Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Ibu mohon segera ke rumah sakit harapan kita. Bapak Bayu. Bapak Bayu kecelakaan di lokasi proyek. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara Pak Budi terdengar menggema di telingaku. Aku tidak ingat bagaimana aku menyambar kunci mobil dan dompetku.
Yang kuingat hanyalah detak jantungku yang memompa begitu kencang hingga terasa sakit, dan doa-doa yang kurapalkan tanpa henti di sepanjang perjalanan. Jalanan ibu kota yang biasanya macet terasa seperti neraka yang memperlambat langkahku untuk menemui suamiku. Setibanya di rumah sakit, aku berlari menyusuri koridor gawat darurat yang berbau antiseptik. Pak Budi dan beberapa rekan kerja Bayu menyambutku dengan wajah tertunduk. Aku tidak perlu bertanya. Tatapan mata mereka sudah mengatakan segalanya. Seorang dokter keluar dari sebuah ruangan, menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Ibu Anissa, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai koridor yang dingin. Ini tidak mungkin. Pagi tadi, Bayu masih mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Ia masih berjanji akan membawakanku martabak keju kesukaanku saat pulang nanti. Ia masih tersenyum dan melambaikan tangan dari dalam mobilnya. Benturan di kepalanya terlalu keras. Pendarahan internal yang sangat parah. Dokter itu terus berbicara, tapi aku tidak lagi mendengarnya. Yang kudengar hanyalah suara tawa Bayu yang menggema di kepalaku, lalu perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian yang memekakan. Surga kami telah runtuh. Langit jingga keemasan yang selalu kami nikmati bersama kini berubah menjadi kelabu, dan aku sendirian, terpuruk di bawah reruntuhannya. Tanah pemakaman masih basah oleh sisa gerimis pagi saat jasad Bayu menyatu dengan bumi. Aku berdiri mematung, menatap gundukan tanah merah yang kini menjadi rumah terakhirnya. Sebuah kekosongan yang begitu besar dan dingin menganga di dalam dadaku, menelan semua suara, semua warna, dan semua rasa. Dunia menjadi abu-abu dan sunyi. Aku bahkan tidak bisa menangis lagi. Air mataku seolah telah kering, terkuras habis di koridor rumah sakit dan selama perjalanan menuju tempat ini. Di sampingku, Ibu Ratih meratap dengan suara yang paling pilu. Raungannya memecah kesunyian, memanggil-manggil nama Bayu seolah putranya itu akan bangkit kembali jika ia berteriak cukup keras. Dina, adik iparku, memeluk ibunya. Tubuhnya bergetar hebat dalam isak tangis yang tak kalah dramatis. Mereka adalah potret sempurna dari seorang ibu dan adik yang kehilangan. Siapapun yang melihat akan bersimpati, akan ikut merasakan pedihnya kehilangan mereka. Namun, di tengah kabut dukaku, aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang janggal. Di sela-sela isak tangisnya, mata Ibu Ratih tidak hanya tertuju pada nisan kayu di hadapannya. Matanya bergerak liar, mengamati para pelayat yang datang. Ia mencatat dalam benaknya, siapa saja kolega penting Bayu yang hadir, siapa saja yang datang dengan mobil mewah, seolah sedang menginventarisasi koneksi dan status sosial yang ditinggalkan putranya. Begitu pula dengan Dina. Saat ia memeluk dan menenangkan teman-temanku yang datang, matanya sibuk memindai perhiasan yang mereka kenakan, tas yang mereka jinjing. Aku melihatnya sekilas melirik ke arah mobil kami, sedan Eropa yang terparkir tak jauh dari sana, dengan tatapan yang bukan lagi tatapan duka, melainkan tatapan penuh hasrat memiliki. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku salah lihat. Mungkin pikiranku yang kalut ini menciptakan ilusi-ilusi buruk untuk menambah bebanku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mereka sama hancurnya sepertiku. Rombongan pelayat perlahan membubarkan diri setelah menaburkan bunga dan mengucapkan bela sungkawa terakhir. Tinggallah kami bertiga, ditemani beberapa kerabat jauh. Dalam perjalanan pulang, Ibu Ratih dan Dina yang tadinya begitu histeris, kini terdiam di kursi belakang. Isak tangis mereka berhenti. Yang terdengar hanyalah helaan napas berat dan bisikan-bisikan yang tak bisa kutangkap dengan jelas. Rumah kami yang biasanya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan lengang. Aroma bunga duka cita dari karangan bunga yang berjejer di teras menyambut kami, terasa begitu menyesakkan. Begitu pintu tertutup dan hanya kami bertiga di dalam, topeng itu mulai terlepas, perlahan namun pasti. Nis, buatkan ibu teh hangat, kepala ibu pusing sekali, kata Ibu Ratih, bukan sebagai permintaan, melainkan perintah. Ia langsung merebahkan diri di sofa bludru mahal di ruang keluarga. Sofa yang dulu ia puji setinggi langit. Aku, yang masih seperti mayat hidup, hanya mengangguk dan berjalan gontai ke dapur. Saat aku sedang menyeduh teh, Dina menyusulku.
Ia tidak menawarkan bantuan, melainkan membuka kulkas 2 pintu kami dan mengamati isinya. Wah, penuh banget isi kulkasnya. Mbak, besok-besok nggak usah belanja sebanyak ini. Mas Bayu kan sudah nggak ada. Siapa yang mau habisin? Katanya dengan nada datar. Lidahku keluh. Bagaimana bisa ia mengatakan nama Bayu dengan begitu enteng? Seolah suamiku hanya pergi berlibur, bukan pergi untuk selamanya? Bagaimana bisa ia sudah memikirkan tentang pengeluaran di saat tanah kuburan kakaknya bahkan belum kering? Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap, dengan alasan menemaniku agar tidak sendirian. Namun, mereka tidak menemaniku di kamarku. Mereka justru mengambil alih kamar tamu utama, kamar yang paling mewah setelah kamar kami. Aku menghabiskan malam sendirian di ranjang yang terasa begitu luas dan dingin, memeluk kemeja terakhir yang dipakai Bayu, mencoba mencari sisa-sisa aroma tubuhnya yang perlahan memudar. Keesokan harinya, perubahan itu semakin nyata. Ibu Ratih mulai bertingkah seperti nyonya rumah. Ia mengomentari cara asisten rumah tangga kami menyapu, mengkritik menu sarapan yang kusiapkan, bahkan mengatur ulang beberapa perabotan kecil di ruang tamu sesuai seleranya. Ini taruh di sini saja, biar lebih kelihatan sama tamu yang datang tahlilan nanti, ujarnya sambil memindahkan sebuah guci keramik antik. Puncaknya adalah saat Dina masuk ke kamar tidur kami tanpa izin. Aku sedang melipat pakaian-pakaian Bayu untuk disumbangkan. Saat ia membuka laci meja riasku, matanya langsung tertuju pada sebuah kotak berisi koleksi bros dan anting-antingku. Mbak Nisa, ini bagus banget. Katanya sambil mengambil sebuah jam tangan wanita berlapis emas putih. Hadiah ulang tahun dari Bayu untukku tahun lalu. Ini buat Dina aja. Ya, buat kenang-kenangan dari Mas Bayu. Bahkan pasti nggak akan pakai lagi. Nanti malah ingat terus sama Mas Bayu. Jadi sedih. Ia tidak menunggu jawabanku. Jam tangan itu langsung ia kenakan di pergelangan tangannya. Mematut-matutnya di depan cermin seolah itu adalah miliknya sejak awal. Setelah itu, ia mengambil beberapa bros dan sepasang anting berlian. Ini juga. Ya, Mbak, biar Dina yang simpan. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Tenagaku habis. Jiwaku remuk. Melawan rasanya butuh energi yang tidak kumiliki. Bagiku saat itu, benda-benda itu tidak ada artinya. Emas dan berlian terasa seperti kerikil tak berharga dibandingkan dengan satu senyuman Bayu. Kehilangan suamiku adalah kehilangan segalanya. Kehilangan harta benda terasa seperti debu di tengah badai. Sikap diamku mereka artikan sebagai persetujuan, sebagai kelemahan. Hari-hari berikutnya, mereka semakin menjadi-jadi. Barang-barang kecil mulai menghilang dari tempatnya. Parfum mahal, syal sutra, bahkan beberapa pajangan kristal. Mereka tidak lagi menggunakan dalih, kenang-kenangan. Mereka hanya mengambilnya. Aku menjadi orang asing di rumahku sendiri. Setiap langkahku diawasi, setiap keputusanku diintervensi. Aku hanya ingin dibiarkan sendiri dengan dukaku, meringkuk di sudut dan menangis sepuasnya. Namun, mereka tidak memberiku ruang untuk itu. Kehadiran mereka terasa seperti burung bangkai yang berputar-putar, menunggu mangsanya benar-benar tak berdaya sebelum mematuknya hingga habis. Dan aku, dalam lautan duka yang tak bertepi, benar-benar sedang tak berdaya. Hari ke-7 setelah kepergian Bayu tiba bersamaan dengan awan kelabu yang menggantung rendah. Seolah langit pun ikut berduka. Acara tahlilan malam itu berjalan hikmat, memenuhi rumah kami dengan lantunan doa dan aroma dupa yang menenangkan. Para tetangga dan kerabat silih berganti datang, memberikan pelukan dan kata-kata penguatan yang terdengar seperti gema dari dunia yang jauh. Aku duduk di antara mereka. Tubuhku hadir namun jiwaku melayang, masih terpaku pada gundukan tanah merah di pemakaman. Selama acara berlangsung, Ibu Ratih dan Dina menampilkan pertunjukan kesalehan yang luar biasa. Mereka menyambut setiap tamu dengan senyum sedih yang dipaksakan, menerima ucapan bela sungkawa dengan anggukan kepala yang khusyuk. Namun, aku bisa menangkap kilatan aneh di mata mereka. Bisikan-bisikan singkat di sudut ruangan saat mereka pikir aku tidak memperhatikan. Ada sebuah energi antisipasi yang tegang di antara mereka. Seolah acara tahlilan ini hanyalah sebuah babak pembuka dari drama besar yang telah mereka siapkan.
Benar saja. Begitu tamu terakhir melangkahkan kaki keluar dari gerbang, dan suara deru mobil mereka menghilang di kejauhan, suasana rumah langsung berubah drastis. Kehangatan dari doa-doa yang baru saja dipanjatkan seakan lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Anissa, kemari kamu. Ada yang mau kami bicarakan. Suara Ibu Ratih terdengar tajam dan tanpa basa-basi. Ia duduk tegak di sofa utama, tempat yang biasanya diduduki Bayu, dengan Dina berdiri di sisinya seperti seorang ajudan yang setia. Aku, yang sedang membereskan piring-piring kotor, berjalan mendekati mereka dengan perasaan gamang. Jantungku mulai berdebar tak menentu. Ada apa, Bu? Tanyaku lirih. Tidak usah pura-pura bodoh, sentak Dina. Sekarang Mas Bayu sudah tidak ada. Semua sandiwaramu sebagai istri baik sudah selesai. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan mereka. Sandiwara apa? Aku tidak mengerti. Ibu Ratih tertawa sinis. Suara tawanya terdengar parau dan mengerikan. Kau pikir kami buta? Selama ini kau hanya memanfaatkan kebaikan anakku. Kau menguras hartanya, membangun rumah mewah ini, membeli barang-barang mahal. Sekarang setelah dia pergi, kau pikir bisa menikmati semua ini sendirian. Tuduhan itu seperti sambaran petir di siang bolong. Sakitnya melebihi rasa lelah dan duka yang selama ini membebani pundakku. Ibu, bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Rumah ini kami bangun bersama. Aku juga bekerja, Bu. Ini hasil jerih payah kami berdua. Halah, alasan. Paling juga pekerjaanmu itu hanya kedok. Dina menimpali, melipat kedua tangannya di dada. Pokoknya, rumah ini dan semua isinya adalah hak waris kami. Bayu itu anak laki-laki satu-satunya. Menurut hukum manapun, ibunya yang paling berhak atas semua peninggalannya. Saat itulah aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar keserakahan terselubung. Ini adalah sebuah kudeta. Sebuah perampasan yang terencana. Tepat ketika aku hendak membuka mulut untuk membantah, untuk menunjukkan di mana letak surat-surat rumah, pintu depan diketuk dengan kasar. Dina bergegas membukanya. Dua orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar masuk ke dalam rumah. Pakaian mereka lusuh dan tatapan mata mereka dingin. Mereka bukan tamu tahlilan. Mereka adalah preman. Nah, Anissa, kata Ibu Ratih dengan senyum kemenangan. Biar tidak ada keributan yang tidak perlu. Lebih baik kamu berkemas sekarang juga. Pergi dari rumah ini baik-baik. Duniaku benar-benar jungkir balik. Aku menatap dua pria asing itu. Lalu kembali ke wajah mertua dan iparku yang kini terlihat seperti iblis. Ini rumahku. Kalian tidak bisa mengusirku dari rumahku sendiri. Suaraku bergetar, campuran antara amarah dan ketakutan. Oh, ya? Coba saja kalau berani melawan, ancam Dina. Salah satu preman itu melangkah maju, membuatku refleks mundur ketakutan. Perempuan tidak tahu diri. Sudah untung selama ini kau bisa hidup enak karena anakku. Sekarang mau menguasai hartanya? Dasar perempuan matre. Caci Ibu Ratih. Kata-katanya setajam belati. Air mataku yang tadinya kering kini mengalir deras. Bukan lagi air mata duka, melainkan air mata penghinaan dan ketidakberdayaan. Mereka menghancurkan kenanganku bersama Bayu, menginjak-injak cinta kami, dan melabeliku dengan tuduhan paling keji. Dina, tanpa menunggu lebih lama, berlari ke kamarku. Tak lama kemudian, ia kembali sambil menyeret sebuah koper kecil, koper lamaku sebelum menikah dengan Bayu. Ia membukanya dan mulai melemparkan beberapa helai pakaianku yang paling lusuh ke dalamnya, seolah sedang membuang sampah. Baju-baju bagus, perhiasan, dan semua barang berharga lainnya ia abaikan. Ini sudah lebih dari cukup untukmu. Anggap saja sedekah dari kami, desisnya. Setelah itu, ia menyeret koper itu ke pintu depan dan melemparkannya ke teras dengan kasar. Sekarang, pergi. Salah satu preman itu mencengkeram lenganku. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Aku mencoba meronta, tapi tenagaku tidak sebanding. Mereka menyeretku, melewati ruang keluarga yang penuh kenangan,
melewati foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, dan mendorongku keluar dari pintu. Aku jatuh tersungkur di teras yang dingin, tepat di samping koperku yang terbuka. Dari dalam, aku bisa mendengar suara Ibu Ratih memberikan perintah. Cepat ganti semua kunci dan gemboknya sekarang juga. Jangan sampai dia bisa masuk lagi. Bra! Pintu mahoni yang kokoh itu dibanting di depan wajahku. Suara kunci yang diputar, diikuti oleh suara berisik orang yang sedang membongkar gembok, menjadi musik pengiring kehancuranku. Aku terduduk di sana, di depan rumah yang kubangun dengan cinta dan air mata, diusir seperti penjahat. Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajah dan pakaianku, menyamarkan air mata yang terus mengalir. Aku sendirian, diusir paksa, dihina, dan dirampok oleh keluarga dari pria yang paling kucintai. Malam itu, di tengah dinginnya malam dan kejamnya takdir, sebuah benih baru tertanam di dalam hatiku yang hancur. Bukan lagi duka, melainkan benih kebencian dan tekad untuk membalas dendam. Hujan turun semakin deras. Butirannya yang dingin terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Aku masih terduduk di trotoar, di seberang jalan dari rumahku, atau lebih tepatnya, rumah yang pernah menjadi milikku. Dari kejauhan, aku bisa melihat lampu-lampu di dalamnya menyala terang, sebuah ironi yang menyakitkan. Di dalam sana, Ibu Ratih dan Dina mungkin sedang merayakan kemenangan mereka, menertawakan kebodohanku, sementara aku di sini, basah kuyup dan terbuang. Untuk sesaat, gelombang keputusasaan yang pekat nyaris menenggelamkanku. Aku tidak punya apa-apa. Ponselku ada di dalam tas tangan yang tertinggal di atas meja. Dompetku juga. Yang kumiliki hanyalah koper berisi beberapa potong pakaian usang dan tubuh yang menggigil hebat, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena amarah yang mulai membakar sisa-sisa dukaku. Bayangan wajah Bayu melintas di benakku. Apa yang akan ia katakan jika melihatku seperti ini? Ia pasti akan memelukku erat, menghapus air mataku, dan membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Bayu tidak ada lagi. Aku sendirian. Dan kesadaran itu, alih-alih menghancurkanku, justru menyalakan sebuah api. Api yang dingin dan kelam. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan hancur dan menangis tanpa henti. Mereka salah. Mereka telah meremehkan kekuatan seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Ketika seseorang tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditakuti, ia menjadi tak terkalahkan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku bangkit. Kakiku terasa kaku dan berat. Aku menyeret koperku, berjalan tanpa tujuan di bawah guyuran hujan. Setiap langkah adalah sebuah sumpah. Setiap tetes hujan yang jatuh adalah saksi bisu dari tekadku. Mereka akan membayar semua ini. Entah berapa lama aku berjalan, hingga akhirnya aku melihat sebuah warung telepon umum di sudut jalan yang remang-remang. Aku merogoh saku bajuku yang basah, berharap menemukan sesuatu. Syukurlah, ada beberapa lembar uang ribuan yang kuselipkan di sana kemarin, kini basah dan lecek. Cukup untuk satu panggilan. Hanya ada satu nama yang terlintas di kepalaku. Rina, sahabatku sejak kuliah. Seorang pengacara yang tajam dan tak kenal takut. Ia selalu memperingatkanku untuk berhati-hati dengan keluarga Bayu. Mulut mereka manis, nis, tapi hati mereka aku tidak yakin, katanya suatu kali. Betapa aku berharap telah mendengarkannya lebih serius. Jari-jariku yang gemetar kesulitan menekan nomornya. Setelah beberapa kali mencoba, panggilan itu akhirnya tersambung. Halo? Suara Rina terdengar serak. Khas orang yang baru bangun tidur. Rin, ini aku, Anissa. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Nisa? Ya Tuhan, kamu kenapa? Suaramu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tangis yang tadinya membeku kini pecah. Aku menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Di sela isak tangis dan suara gemeretak gigi karena kedinginan. Rina mendengarkan dalam diam, hanya sesekali menyela dengan umpatan marah yang tertahan. Tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Kirim lokasimu sekarang. Perintahnya tegas. Aku tidak punya ponsel. Aku di telepon umum dekat perempatan. Oke, aku tahu. Tunggu aku.
Jangan tutup teleponnya sampai aku bilang. 15 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, sebuah mobil sedan berhenti dengan decitan ban di depanku. Rina melompat keluar, tanpa payung, langsung menerobos hujan dan memelukku erat. Pelukannya hangat dan nyata. Jangkar pertama yang kurasakan di tengah badai yang menghantamku. Di apartemennya, Rina menyelimutiku dengan handuk hangat dan membuatkanku secangkir coklat panas. Setelah tubuhku berhenti menggigil, ia duduk di hadapanku, matanya menatapku lekat, penuh amarah yang berkobar-kobar atas namaku. Mereka gila, Nis. Ini perampokan. Kita akan tuntut mereka. Kita seret mereka ke pengadilan. Serunya. Aku menggeleng pelan. Pengadilan butuh waktu lama. Rin. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Mereka pasti sudah menyiapkan segalanya. Lalu kamu mau bagaimana? Menyerah begitu saja. Aku menyesap coklat panasku. Kehangatannya perlahan menjalar ke seluruh tubuhku, membangkitkan kembali kerja otakku yang sempat membeku. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul. Sebuah detail kecil yang selama ini terlupakan. Sebuah percakapan dengan Bayu beberapa tahun lalu. Nis, sertifikat rumah, BPKB mobil, surat-surat investasi, semuanya sudah abang simpan di tempat yang aman, katanya waktu itu. Bukan di rumah. Terlalu berisiko. Mataku membelalak. Rin. Kataku pelan. Safe deposit box. Rina mengerutkan kening. Maksudmu? Bayu menyimpan semua dokumen asli aset kami di Safe Deposit Box Bank. Sertifikat rumah, BPKB mobil Mercy dan sedan sportnya, portofolio saham, semuanya. Dan kuncinya ada 2. Satu ia simpan, satu lagi ia berikan padaku. Aku menyimpannya di dompet lamaku, di dalam koper ini. Wajah Rina langsung berubah. Amarah di matanya berganti dengan kilatan tajam seorang pengacara yang menemukan celah kemenangan. Atas nama siapa box itu? Tanyanya cepat. Atas nama kami berdua. Anissa Wulandari dan Bayu Pratama. Kata, dan, bukan, atau. Tapi Bayu bilang, ia sudah membuat perjanjian khusus dengan pihak bank. Jika salah satu dari kami berhalangan, yang lain punya akses penuh. Dan surat kematiannya bisa jadi bukti. Rina tersenyum. Bukan senyum hangat, melainkan senyum dingin yang penuh perhitungan. Mereka hanya punya rumahnya, Nis. Tapi mereka tidak punya suratnya. Sertifikat itu atas nama siapa? Atas namaku. Anissa Wulandari. Bayu sengaja membelinya atas namaku sebagai hadiah pernikahan. Keheningan menyelimuti ruangan. Kami berdua saling pandang, dan sebuah rencana yang mengerikan sekaligus brilian mulai terbentuk tanpa perlu diucapkan. Mereka telah mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka telah merampas semua hartaku. Tapi mereka tidak tahu bahwa kunci dari seluruh kekayaan itu ada di tanganku. Dukaku atas kepergian Bayu masih menganga lebar. Tapi malam itu, di apartemen sahabatku, duka itu menyatu dengan amarah, membentuk sebuah kekuatan baru yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku tidak akan menuntut mereka. Aku tidak akan menyeret mereka ke pengadilan. Itu terlalu mudah. Aku akan menghancurkan mereka dari jauh. Aku akan menjual istana yang mereka rebut. Aku akan melikuidasi setiap aset yang mereka nikmati. Aku akan membiarkan mereka merasakan nikmatnya surga sesaat, sebelum menarik karpet dari bawah kaki mereka dan menjatuhkan mereka ke neraka terdalam. Malam itu, seorang janda yang berduka telah mati, dan seorang algojo telah lahir. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, namun sinarnya tak mampu menembus tirai tebal di apartemen Rina. Aku terbangun bukan karena cahaya, melainkan karena sebuah mimpi buruk yang kembali terulang. Aku melihat Bayu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menjauh ke dalam kabut tebal, meninggalkanku sendirian. Rasa sakit karena kehilangan itu kembali menghantamku. Sebuah pengingat abadi akan lubang menganga di hatiku. Namun, pagi ini ada yang berbeda. Di balik duka itu, ada bara api yang menyala stabil. Aku tidak lagi meringkuk di bawah selimut. Aku bangkit, mandi, dan meminjam salah satu setelan kerja Rina,
blazer hitam tajam dan celana bahan yang pas di badan. Saat aku bercermin, yang menatap balik bukanlah Anissa yang rapuh dan berduka, melainkan seorang wanita dengan mata yang dingin dan tatapan yang lurus ke depan. Rina, yang sudah rapi dengan setelan pengacaranya, tersenyum puas melihat transformasiku. Itu baru sahabatku, katanya sambil menyodorkan secangkir kopi hitam. Siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku mengangguk mantap. Bukan hanya mengambil kembali, Rin. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Langkah pertama kami adalah bank tempat Bayu menyimpan Safe Deposit Box. Kami tiba tepat saat bank baru dibuka untuk menghindari keramaian. Aku berjalan tegap memasuki lobi yang megah dan dingin. Rina di sisiku. Auranya sebagai pengacara handal seolah menjadi perisai tak terlihat di sekeliling kami. Manajer bank, Pak Tirtayasa, seorang pria parubaya yang selalu ramah pada Bayu, menyambut kami dengan ekspresi terkejut dan duka saat melihatku. Ibu Anissa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Bayu. Beliau nasabah yang sangat baik. Terima kasih, Pak Tirta. Jawabku dengan suara yang tenang dan terkendali. Kedatangan saya kemari untuk mengakses Safe Deposit Box atas nama saya dan almarhum suami saya. Pak Tirta mengangguk paham. Kami diantar ke sebuah ruangan privat yang aman. Aku mengeluarkan kunci dari dompet lamaku, sementara Rina menyerahkan salinan surat kematian Bayu yang sudah ia siapkan. Jantungku berdebar kencang saat petugas ban menggunakan kuncinya bersamaan dengan kunciku. Bunyi, klik. Dari brankas yang terbuka terdengar seperti genderang perang yang ditabuh untuk pertama kali. Sebuah kotak logam panjang dan berat diletakkan di atas meja di hadapan kami. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi dalam map-map terpisah, terbaring seluruh fondasi hidupku bersama Bayu. Di sanalah sertifikat asli rumah di Pondok Indah, dengan namaku, Anissa Wulandari, tercetak tebal sebagai pemilik tunggal. Ada 3 BPKB mobil mewah, Mercedes S-Class, BMW Z4, dan sebuah SUV keluarga. Ada tumpukan sertifikat saham dari berbagai perusahaan blue chip, polis asuransi jiwa dengan nilai miliaran rupiah yang ahli warisnya adalah aku, dan surat-surat kepemilikan beberapa ruko yang selama ini disewakan. Melihat semua itu di hadapanku, aku nyaris menangis lagi. Bukan karena nilai materinya, tapi karena semua ini adalah bukti cinta dan kepercayaan Bayu padaku. Ia telah mempersiapkan segalanya untuk melindungiku, bahkan dari keluarganya sendiri. Ia seolah tahu, dan kesadaran itu memberiku kekuatan yang berlipat ganda. Rina memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Semuanya sempurna. Nis, secara hukum, kau adalah pemilik absolut dari semua ini. Mereka tidak punya hak sepeser pun. Aku tahu, bisikku. Dan sekarang, saatnya membuat mereka sadar akan hal itu. Kami tidak membuang waktu. Dari bank, Rina langsung menghubungkan aku dengan 2 orang kepercayaannya. Yang pertama adalah Pak Harun, seorang agen properti senior yang terkenal lihai dan bisa menjaga rahasia. Yang kedua adalah Ibu Sandra, seorang manajer investasi yang reputasinya tak perlu diragukan lagi. Pertemuan diadakan di kantor Rina siang itu juga. Aku menjelaskan situasiku secara singkat, tanpa drama, hanya fakta. Aku ingin menjual rumah itu secepat mungkin. Pak Harun menatapku dengan simpati. Saya mengerti, Bu. Tapi menjual properti semewah itu butuh waktu. Apalagi jika penghuninya saat ini tidak kooperatif. Itulah bagian menariknya, Pak Harun, kataku dengan senyum dingin. Saya tidak ingin Bapak memasang plang, dijual. Saya ingin Bapak menghubungi beberapa kolega Bapak yang memiliki klien kelas atas yang sedang mencari properti di area itu. Tawarkan secara personal. Beri mereka harga sedikit di bawah pasar agar menarik. Katakan bahwa pemiliknya butuh uang cepat karena alasan pribadi dan ingin transaksi yang rahasia. Pak Harun dan Rina saling berpandangan, mulai mengerti arah permainanku. Saat ada calon pembeli yang serius, lanjutku, Bapak atur jadwal untuk melihat rumah. Katakan pada mereka bahwa penghuni saat ini adalah kerabat yang menumpang, dan mereka akan segera pindah begitu transaksi selesai.
Jangan pernah sebut nama saya. Cukup katakan Bapak adalah kuasa jual dari pemilik. Rencana ini berisiko, tapi brilian. Ibu Ratih dan Dina, yang sedang menikmati status sosialita baru mereka, tidak akan pernah curiga jika ada orang-orang kaya yang datang melihat-lihat rumah. Mereka justru akan menganggapnya sebagai tamu, kolega Bayu, atau bahkan calon besan baru untuk Dina. Mereka akan menyambutnya dengan tangan terbuka, memamerkan kekayaan mereka, tanpa sadar mereka sedang membantu menjual kandang emas yang mereka tempati. Untuk aset lainnya, aku memberikan instruksi yang sama jelasnya kepada Ibu Sandra. Likuidasi semua saham secara bertahap dalam seminggu ke depan. Pindahkan semua dana ke rekening baru yang akan saya buka. Jual semua mobil, kecuali satu SUV. Saya masih butuh kendaraan. Urus pencairan semua polis asuransi. Wajah Ibu Sandra menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Siap, Bu Anissa. Akan saya laksanakan. Saat meninggalkan kantor Rina sore itu, aku merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menyusun strategi perang. Setiap bidak catur telah ditempatkan di posisinya. Pak Harun adalah kavaleri yang akan menyusup ke benteng musuh. Ibu Sandra adalah artileri yang akan menghancurkan sumber daya mereka dari jauh. Dan Rina adalah penasihat Angku yang paling setia. Aku menatap langit sore yang mulai memerah. Di dalam rumah mewah itu, Ibu Ratih dan Dina mungkin sedang mencoba gaun-gaun mahalku, merencanakan arisan, atau membayangkan masa depan mereka yang gemilang. Nikmatilah surga singkat kalian, bisikku dalam hati. Karena Sang Algojo sudah mengasah pedangnya, dan hitungan mundur menuju kejatuhan kalian baru saja dimulai. 2 minggu berlalu seperti dalam mimpi bagi Ibu Ratih dan Dina. Setelah berhasil mengusirku, mereka seolah-olah terlahir kembali menjadi ratu di istana yang mereka rampas. Rumah megah itu menjadi panggung sandiwara terbesar dalam hidup mereka. Pagi hari diisi dengan sarapan di tepi kolam renang, mengenakan gaun tidur sutra yang mereka temukan di lemariku. Siang hari, sopir pribadi, yang gajinya tentu saja belum dibayar, siap sedia mengantar mereka ke mal-mal paling mewah, menggesek kartu kredit darurat milik Bayu yang mereka temukan di laci kerjanya, tanpa tahu bahwa kartu itu akan segera diblokir. Dina adalah yang paling menikmati peran barunya. Ia mengundang teman-teman sosialitanya, yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh, untuk mengadakan arisan dan pesta teh di taman belakang. Dengan angkuh, ia menceritakan bagaimana ia dan ibunya kini mengelola warisan keluarga setelah kepergian kakaknya. Tentu saja, ia memodifikasi cerita, menggambarkan aku sebagai istri durhaka yang pergi begitu saja setelah menguras harta suaminya, dan kini mereka berdualah yang harus memikul beban menjaga semua peninggalan Bayu. Cerita itu dibumbui dengan air mata buaya, sukses menuai simpati dari teman-teman barunya yang dangkal. Ibu Ratih pun tak mau kalah. Ia merombak total ruang kerja Bayu menjadi ruang karaoke pribadi, lengkap dengan sofa bludru merah dan lampu disko. Ia mulai berani memesan perhiasan-perhiasan mahal dari toko langgananku, hanya dengan modal nama besar almarhum anaknya. Mereka hidup dalam euforia, mabuk oleh kemewahan yang datang tiba-tiba, dan benar-benar buta terhadap bom waktu yang sedang berdetak di bawah singgasana mereka. Sementara itu, dari apartemen Rina yang sederhana namun aman, aku memantau semuanya dari kejauhan. Setiap hari, Ibu Sandra memberiku laporan. Saham-saham telah berhasil dilikuidasi dengan keuntungan yang tak terduga. Dana miliaran rupiah mengalir deras ke rekening baruku, sebuah rekening atas nama yang sama sekali berbeda, yang kubuka di bank lain dengan bantuan Rina. 2 mobil sport mewah telah laku terjual kepada kolektor dengan harga fantastis. Asuransi jiwa Bayu juga sudah cair. Pundi-pundi kekuatanku terisi penuh, sementara sumber daya mereka semakin menipis. Lalu, tibalah hari eksekusi tahap pertama. Pak Harun meneleponku. Selamat siang, Bu Anissa. Saya sudah mendapatkan calon pembeli pertama yang sangat potensial. Beliau adalah seorang pengusaha tambang dari Kalimantan, sedang mencari rumah untuk keluarganya di Jakarta. Saya sudah mengatur jadwal untuk survei lokasi jam 4 sore ini. Sesuai rencana, saya bilang beliau adalah kolega bisnis almarhum suami ibu. Bagus,
Pak Harun, jawabku. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Lakukan sesuai rencana. Biarkan mereka yang menyambutnya. Tepat jam 4 sore, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti di depan gerbang rumahku. Pak Harun turun lebih dulu, membukakan pintu untuk seorang pria berperawakan tinggi besar dengan setelan jas mahal, diikuti oleh seorang wanita yang tampak anggun. Dina, yang kebetulan sedang bersantai di teras, langsung memasang senyum terbaiknya. "Selamat sore. Cari siapa, ya?" Sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin. "Selamat sore, Mbak. Saya Harun, kolega almarhum Pak Bayu. Ini saya membawa Pak Suryo dan Ibu. Beliau juga rekan bisnis almarhum dari luar kota. Dulu pernah janji mau main ke sini, baru sempat sekarang." Jelas Pak Harun dengan lancar, sandiwaranya sempurna. Wajah Dina dan Ibu Ratih yang muncul di ambang pintu langsung berseri-seri. "Tamu kaya raya. Ini adalah kesempatan emas untuk pamer. Oh, silakan, silakan masuk. Aduh, maaf, Bayu sudah tidak ada," kata Ibu Ratih dengan nada sedih yang dibuat-buat. "Tapi kami, ibu dan adiknya, yang sekarang mengurus rumah ini. Anggap saja rumah sendiri, Pak Suryo." Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah komedi tragis yang aku dengarkan rekamannya dari Pak Harun nanti malam. Ibu Ratih dan Dina berlomba-lomba menjadi pemandu wisata terbaik. "Ini, Pak, ruang tamunya didesain langsung dari Italia. Bayu itu seleranya tinggi sekali," celoteh Ibu Ratih sambil menunjuk sofa yang bahkan ia tidak tahu mereknya. "Dan kolam renangnya, airnya hangat. Loh, Pak, bisa diatur suhunya. Cocok sekali untuk relaksasi setelah seharian bekerja," timpal Dina, seolah ia yang merancang sistem pemanasnya. Mereka membawa Pak Suryo dan istrinya berkeliling, dari dapur yang canggih hingga kamar tidur utama yang luas. Tanpa sadar, mereka justru menyoroti semua kelebihan rumah itu, semua detail yang akan menaikkan harga jualnya. Mereka memamerkan pemandangan dari balkon, membanggakan sistem keamanan yang canggih, dan bahkan menceritakan betapa tenangnya lingkungan perumahan itu. Pak Suryo, seorang aktor yang disewa khusus oleh Pak Harun untuk kunjungan pertama ini, memainkan perannya dengan cemerlang. Ia mengangguk-angguk kagum, melontarkan pujian-pujian, dan sesekali bertanya detail teknis yang membuat Ibu Ratih dan Dina gelagapan, namun berhasil mereka jawab dengan karangan bebas. "Rumah yang luar biasa. Almarhum Pak Bayu benar-benar orang yang hebat," puji Pak Suryo di akhir tur. "Saya jadi ingin punya rumah seperti ini untuk keluarga saya." "Ah, Bapak bisa saja. Nanti kalau main ke Jakarta lagi, mampir saja ke sini, Pak. Pintu kami selalu terbuka," kata Ibu Ratih, merasa bangga karena berhasil membuat seorang pengusaha tambang terkesan. Setelah para tamu itu pergi, Ibu Ratih dan Dina merayakannya dengan membuka sebotol sampanye mahal dari koleksi Bayu. Mereka merasa berada di puncak dunia. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka pantas menjadi nyonya besar di rumah itu. Malamnya, saat Rina pulang kerja, aku memutar rekaman suara percakapan dari alat perekam kecil yang dibawa Pak Harun. Kami tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan angkuh dan bualan kosong dari ibu dan anak itu. "Mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri, Nis," kata Rina di sela tawanya. "Dan mereka melakukannya dengan senyum di wajah mereka," balasku. Api di hatiku terasa hangat. Ini bukan lagi sekadar balas dendam. Ini adalah sebuah seni. Sebuah pertunjukan di mana para antagonisnya adalah bintang utama, sekaligus korban dari naskah yang tidak pernah mereka baca. Bidak catur telah maju, dan sang ratu, mereka, sedang berjalan lurus menuju perangkap skakmat. Pesta kecil-kecilan yang diadakan Ibu Ratih dan Dina setelah kunjungan Pak Suryo hanyalah awal dari serangkaian perayaan imajiner mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan fantasi dan rencana-rencana besar. Dina sudah membayangkan dirinya menjadi bagian dari jet set Jakarta, sementara Ibu Ratih merancang renovasi untuk taman belakang yang menurutnya kurang. Wah! Mereka hidup dalam gelembung kebahagiaan, tidak menyadari bahwa suplai oksigen di dalamnya mulai menipis. Tanda pertama muncul seminggu kemudian di sebuah butik desainer ternama. Dina, setelah memilih gaun malam seharga puluhan juta,
menyerahkan kartu kredit darurat Bayu dengan gaya angkuh. Kasir menggeseknya sekali, lalu 2 kali. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. "Mohon maaf, Bu. Kartunya ditolak," kata kasir itu dengan sopan. Wajah Dina memerah. "Coba lagi. Pasti mesinnya yang rusak." "Itu kartu kredit unlimited," hardiknya, membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Kasir itu mencoba lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. "Maaf, Bu. Sepertinya ada masalah dengan pihak bank." Dengan menahan malu, Dina terpaksa meninggalkan gaun itu. Ia menelepon ibunya dengan panik. "Ma, kartunya nggak bisa dipakai. Katanya ditolak." Ibu Ratih mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri mulai cemas. "Mungkin sudah mencapai limit sementara. Coba pakai nanti lagi." Tapi, nanti, tidak pernah datang. Kartu itu, yang telah kublokir dari jarak jauh melalui Rina, kini hanyalah sepotong plastik tak berguna. Kepanikan mulai merayap pelan. Sopir pribadi, Pak Udin, mulai menanyakan gajinya yang sudah terlambat 2 minggu. Tagihan listrik datang. Angkanya fantastis karena pemakaian AC sentral dan lampu kristal yang menyala siang malam. Lalu tagihan telepon, internet, dan kartu pasca bayar mereka menyusul. Tumpukan amplop coklat di atas meja makan seolah menjadi monumen pengingat masalah finansial mereka yang baru. Mereka mencoba pergi ke bank tempat Bayu biasa menabung, hanya untuk membentur tembok. Petugas bank dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak punya hak akses apapun ke rekening utama atas nama Bayu Pratama. "Semua aset likuid sudah atas namaku sebagai ahli waris tunggal di polis asuransi dan surat wasiat yang Bayu simpan bersama dokumen lainnya." Mereka terdampar. Kemewahan yang mengelilingi mereka terasa seperti fata morgana, indah dipandang, namun tak bisa disentuh. Tepat di puncak keputusasaan mereka, saat pertengkaran antara ibu dan anak itu mulai sering terjadi karena masalah uang, telepon dari Pak Harun datang bagaikan wahyu dari surga. "Selamat siang, Ibu Ratih," sapa Pak Harun dengan nada ceria. "Saya bawa kabar baik. Ingat Pak Suryo yang tempo hari datang?" Beliau cerita ke salah satu kolega bisnisnya, seorang dato dari Malaysia. "Nah, Dato, ini kebetulan sekali sedang ingin ekspansi bisnis dan mencari kediaman representatif di Jakarta." Beliau sangat tertarik setelah mendengar cerita Pak Suryo. "Apa beliau boleh berkunjung besok sore?" Harapan yang tadinya padam langsung menyala kembali, lebih terang dari sebelumnya. Seorang dato dari Malaysia. Di benak Ibu Ratih dan Dina, ini bukan lagi sekadar tamu, ini adalah dewa penyelamat. Ini adalah koneksi internasional yang bisa mengangkat derajat mereka ke level yang tak terbayangkan. "Tentu saja bisa, Pak Harun." Dengan senang hati, bilang pada Dato, "Kami akan menyambutnya secara pribadi," jawab Ibu Ratih. Suaranya bergetar karena antusias. Kepanikan soal uang langsung terlupakan. Mereka menguras sisa uang tunai yang mereka miliki untuk mempersiapkan penyambutan termewah. Mereka memesan catering dari restoran bintang 5, menyewa perangkai bunga profesional untuk menghias seluruh rumah, dan membeli pakaian baru yang paling mahal yang bisa mereka bayar tunai. Bagi mereka, ini adalah investasi, pengorbanan kecil untuk keuntungan yang jauh lebih besar. Keesokan sorenya, pemandangan itu bahkan lebih spektakuler dari yang pertama. 2 mobil Mercedes hitam berhenti di depan rumah. Pak Harun turun dari mobil pertama, sementara dari mobil kedua, keluarlah seorang pria berusia 50-an dengan perawakan berwibawa, mengenakan setelan linen putih gading, lengkap dengan songkok di kepala. Di sampingnya ada seorang asisten muda yang membawa tas kerja. Ibu Ratih dan Dina menyambut di pintu dengan senyum terlebar dan busana terbaik mereka. "Selamat datang, Dato. Suatu kehormatan bagi kami," sapa Ibu Ratih sambil menangkupkan kedua tangan. Sang Dato, yang tentu saja merupakan aktor senior yang dibayar lebih mahal oleh Pak Harun, memainkan perannya tanpa celah. Ia berbicara dengan logat Melayu yang kental, memuji setiap sudut rumah dengan istilah-istilah yang terdengar mengesankan. Tur kedua ini jauh lebih megah. Ibu Ratih dan Dina tidak hanya memamerkan rumah, mereka menjual sebuah gaya hidup. Mereka menceritakan tentang lingkungan elit,
tentang keamanan 24 jam, tentang akses mudah ke pusat bisnis. Mereka bahkan mengarang cerita tentang rencana almarhum Bayu untuk membangun helipad di atap. Di akhir tur, Sang Dato duduk di ruang tamu, menikmati hidangan yang tersaji. Ia menatap Ibu Ratih dan Dina dengan tatapan seorang pebisnis ulung. "Puan-puan," katanya dengan nada serius. "Saya sudah melihat banyak properti di Jakarta ini. Tapi rumah ini ada rohnya. Saya tak perlu pikir panjang. Saya mau rumah ini. Sebutkan saja berapa harganya. Saya akan siapkan dana." Jantung Ibu Ratih dan Dina serasa berhenti berdetak. Ini momen yang mereka tunggu. Dengan gemetar, Ibu Ratih menyebutkan sebuah angka yang ia gandakan dari perkiraan harga pasar. Sebuah angka yang benar-benar tidak masuk akal. Sang Dato tidak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis. "Baik. Angka yang cantik. Nanti asisten saya akan menghubungi Pak Harun untuk mengurus administrasi dan negosiasi akhir. Senang berbisnis dengan keluarga terhormat seperti Puan." Setelah rombongan itu pergi, keheningan menyelimuti rumah itu sesaat, sebelum akhirnya pecah oleh jeritan kemenangan Dina yang melengking. Mereka berpelukan, melompat-lompat seperti anak kecil. Mereka berhasil. Mereka akan menjadi miliarder. Semua masalah mereka selesai. Sementara itu, di apartemenku, ponselku berdering. "Itu Pak Harun. Bu Anissa, misi berhasil. Umpannya sudah ditelan bulat-bulat. Pembeli asli kita, seorang ekspatriat dari Belanda yang saya wakili, sudah setuju dengan harga yang kita tawarkan di awal. Jauh di bawah angka hayalan mereka, tapi harga pasar yang sangat bagus. Saya sudah siapkan minuta perjanjian jual belinya." Aku menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip. Tak ada rasa kemenangan, hanya dingin yang menusuk. Jaring itu telah mengencang sempurna. Mereka sedang merayakan penjualan rumah yang tidak pernah mereka miliki, kepada pembeli yang tidak nyata, dengan harga yang hanya ada dalam imajinasi mereka. "Kirimkan dokumennya, Pak Harun," kataku dengan suara mantap. "Saya akan tanda tangan sekarang." Rumah itu kini secara de facto telah terjual. Dan para penghuninya yang sedang berpesta pora, sama sekali tidak tahu bahwa mereka hanya punya waktu beberapa minggu sebelum surat pengosongan yang sah secara hukum tiba di depan pintu mereka. Euforia kemenangan setelah kunjungan Dato membuat Ibu Ratih dan Dina melayang tinggi di awan hayalan. Hari-hari pertama setelah transaksi itu dihabiskan untuk merancang masa depan mereka yang gemilang. Mereka sudah menyusun daftar belanja, sebuah penthouse di pusat kota untuk Dina, sebuah villa di puncak untuk Ibu Ratih, perjalanan keliling Eropa, dan tentu saja, koleksi tas dan perhiasan desainer yang tak terbatas. Setiap pagi mereka bangun dengan senyum, menantikan telepon dari Pak Harun yang akan mengabarkan bahwa uang triliunan mereka sudah masuk rekening. Namun, hari berganti minggu, telepon yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Antusiasme mereka perlahan terkikis oleh kecemasan yang dingin. Mereka mencoba menghubungi Pak Harun, tetapi nomornya tiba-tiba tidak aktif. Mungkin beliau sedang sibuk mengurus transfer dana internasional. MA. Pasti rumit, kata Dina, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada ibunya. Sementara itu, kenyataan mulai merangsek masuk ke dalam istana fantasi mereka tanpa ampun. Tumpukan tagihan di meja makan semakin tinggi. Peringatan pemutusan layanan mulai berdatangan. Puncaknya adalah pada suatu sore yang terik, saat AC di seluruh rumah mati mendadak, diikuti oleh semua lampu dan peralatan elektronik. Kegelapan dan keheningan yang tiba-tiba terasa begitu menekan. Listrik mereka telah diputus. "Ada apa ini?" pekik Ibu Ratih. Suaranya menggema di rumah yang gelap. Kepanikan menjadi teman akrab mereka. Tanpa listrik, rumah megah itu berubah menjadi sauna raksasa. Makanan di kulkas mulai membusuk, menyebarkan bau tak sedap. Mereka tidak bisa mengisi daya ponsel mereka. 2 hari kemudian, pasokan air bersih pun berhenti mengalir. Surga mereka telah resmi berubah menjadi neraka. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Dina menyalahkan ibunya karena terlalu serakah dengan menyebutkan harga yang tidak masuk akal kepada Sang Dato, yang mungkin membuatnya membatalkan kesepakatan.
Ibu Ratih balas menuduh Dina yang boros dan menghabiskan sisa uang mereka untuk persiapan penyambutan yang sia-sia. Rumah yang tadinya menjadi simbol status kini menjadi saksi bisu pertikaian pahit antara ibu dan anak yang terperangkap dalam keserakahan mereka sendiri. Di tengah kekacauan, bau busuk, dan kegelapan itulah, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Bukan ketukan ramah, melainkan 3 kali ketukan keras, tegas, dan berwibawa yang membuat mereka berdua terlonjak kaget. Dengan ragu, Dina, yang penampilannya sudah acak-acakan, berjalan dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 orang. Seorang pria parubaya berwajah datar membawa map tebal, didampingi oleh 2 petugas keamanan berseragam. Pria itu menatap interior rumah yang gelap dan berantakan dengan tatapan dingin. "Selamat siang. Kami mencari Ibu Ratih dan Ibu Dina," kata pria itu dengan suara formal. "Saya Dina. Ini ibu saya." "Ada apa?" jawab Dina ketus. Pria itu, yang merupakan jurusita dari pengadilan, tanpa basa-basi menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Dina. "Ini surat perintah pengosongan resmi untuk properti ini." Dina merenggut amplop itu dan membukanya dengan kasar. Tangannya mulai gemetar saat membaca baris pertama. Matanya terbelalak tak percaya. Di sana, tertulis dengan jelas dan sah secara hukum, bahwa rumah dengan alamat tersebut telah dijual oleh pemilik sah satu-satunya, Anissa Wulandari, kepada pemilik baru, Tuan Hendrik van der Berry. "Apa-apaan ini?" "Bohong. Penipuan," jerit Dina histeris. "Kami yang menjual rumah ini kepada seorang dato dari Malaysia. Bukan perempuan sialan itu." Jurusita itu tetap tenang. "Maaf, Bu. Semua dokumen sah. Akta jual beli telah ditandatangani di hadapan notaris seminggu yang lalu. Dana sudah ditransfer lunas. Nama pemilik yang tertera di sertifikat asli adalah Anissa Wulandari. Beliau punya hak penuh untuk menjual asetnya." Ibu Ratih, yang ikut membaca surat itu dari balik bahu anaknya, terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi. Semua kepingan puzzle yang mengerikan itu menyatu di benaknya. Kunjungan, kolega bisnis, kartu kredit yang diblokir, dan akhirnya, dato palsu itu. Mereka telah dipermainkan dari awal sampai akhir. Mereka hanyalah aktor dalam sebuah sandiwara balas dendam yang dirancang dengan sangat sempurna. "Sesuai perintah pengadilan," lanjut jurusita itu, suaranya tidak menunjukkan simpati sedikit pun. "Anda berdua diberi waktu 2 kali 24 jam untuk mengosongkan dan meninggalkan properti ini secara sukarela." "Tidak, ini rumah anak saya. Rumah kami," raung Ibu Ratih, kini kehilangan semua kendali dirinya. "Mulai sekarang," kata jurusita itu sambil menunjuk ke sekeliling, "Anda berdua berstatus sebagai penempat liar atau trespasser. Jika dalam waktu yang ditentukan properti ini belum kosong, kami akan kembali bersama pihak berwajib dan tim pengangkut barang. Semua barang yang tersisa akan dianggap tidak dimiliki dan akan kami keluarkan secara paksa." Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, ketiga orang itu berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Ratih dan Dina yang membeku di ambang pintu. Surat perintah pengosongan itu terlepas dari genggaman Dina. Lembarannya melayang dan mendarat di lantai marmer yang kotor. Ibu Ratih tidak sanggup lagi menahan beban kenyataan yang menghantamnya. Matanya memutih, dan tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan di tengah kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Dina hanya bisa menatap ibunya yang tergeletak, lalu menatap surat di lantai, dan kemudian ke sekeliling rumah yang gelap dan bau. Jeritan frustrasi, kemarahan, dan kekalahan total akhirnya meledak dari tenggorokannya, memenuhi setiap sudut rumah yang tak akan pernah menjadi miliknya. Hari penghakiman telah tiba. Jeritan Dina yang memecah keheningan rumah yang gelap itu perlahan meredup, berganti menjadi isak tangis yang pilu dan putus asa. Di hadapannya, tubuh ibunya tergeletak tak berdaya di lantai marmer yang dingin, menjadi simbol dari runtuhnya seluruh dunia mereka. Untuk sesaat, Dina hanya bisa berdiri mematung. Otaknya menolak untuk memproses kenyataan. Surat pengosongan, jurusita, Anissa, dato, palsu, semuanya berputar menjadi sebuah badai informasi yang mengerikan di kepalanya. Kepanikan akhirnya mengambil alih. "Mama! Mama, bangun!"
Pekiknya sambil mengguncang-guncang tubuh Ibu Ratih. Ia menepuk-nepuk pipi ibunya. Namun tak ada respons. Dalam kegelapan yang hanya diterangi sisa cahaya senja dari jendela, ketakutan yang sesungguhnya mulai menjalar. Ia sendirian, terjebak di rumah besar yang kini terasa seperti kuburan, bersama ibunya yang pingsan. Dengan sisa tenaga, Dina berhasil menyeret ibunya ke sofa di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Ibu Ratih tersadar dengan sebuah erangan panjang. Namun, yang kembali bukanlah wanita angkuh dan dominan yang Dina kenal. Matanya kosong, tatapannya nanar menembus langit-langit yang gelap. Sudah berakhir, semua sudah berakhir. Bisiknya lirih, lebih seperti ditujukan pada dirinya sendiri. Ini kutukan. Anissa telah mengutuk kita. Ia mulai meracau, menyebut-nyebut nama Bayu, memohon ampun, lalu menyalahkan Dina atas semua yang terjadi. Dina mencoba membantah, tetapi kata-katanya tenggelam dalam ratapan ibunya yang seperti orang gila. Wanita yang menjadi tiang kekuatannya kini telah hancur berkeping-keping. Sekarang, beban untuk bertahan hidup sepenuhnya berada di pundak Dina. Jam di dinding yang berhenti berdetak seolah menjadi pengingat bisu akan waktu mereka yang semakin menipis. 48 jam. 2 hari. Kita harus pergi dari sini. Ma. Kita harus berkemas, kata Dina. Suaranya bergetar. Naluri pertama mereka adalah menyelamatkan harta. Dengan berbekal senter dari ponsel Dina yang baterainya tinggal beberapa persen lagi, mereka terseok-seok menaiki tangga menuju kamar utama, kamar yang dulu milikku. Mereka membuka lemari pakaianku yang besar dan mulai merenggut semua barang yang mereka anggap berharga. Gaun-gaun desainer, tas-tas kulit bermerek, sepatu-sepatu mahal, dan kotak-kotak perhiasan. Mereka menumpuk semuanya di atas tempat tidur, menciptakan gunungan kemewahan yang ironis di tengah kegelapan dan keputusasaan. Namun, masalah baru muncul. Bagaimana cara mereka membawa semua ini? Mereka tidak punya uang untuk menyewa truk pindahan. Jangankan truk, untuk memesan taksi pun mereka tak punya uang sepeser pun. Kartu kredit sudah diblokir, dan uang tunai terakhir telah habis untuk pesta penyambutan, Dato. Kenyataan itu menghantam Dina seperti tamparan keras. Ia menatap gunungan barang di hadapannya, lalu menatap wajah ibunya yang masih kosong. Kemarahan yang meluap-luap meledak dalam dirinya. Untuk apa semua ini? Teriaknya frustrasi. Ia menyambar sebuah tas kulit buaya dan melemparkannya ke dinding. Kita bahkan tidak bisa membawanya. Satu persatu, barang-barang mewah itu menjadi sasaran amukannya. Vas kristal pecah berderai di lantai. Botol-botol parfum mahal dihantamkan ke meja rias, melepaskan wangi yang menyengat, kontras dengan bau busuk yang mulai menguar dari dapur. Rumah itu menjadi saksi bisu dari kehancuran mental penghuninya. Setelah amukannya reda, Dina jatuh terduduk di antara pecahan beling dan kemewahan yang sia-sia. Ia tahu ia harus berpikir jernih. Mereka butuh uang. Uang tunai. Sekarang juga. Matanya tertuju pada sebuah kalung berlian yang tergeletak di lantai. Keesokan paginya, dengan penampilan yang tak terurus, rambut lepek, pakaian kumal, dan wajah sembab, Dina dan Ibu Ratih berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan mewah itu. Ibu Ratih berjalan seperti zombie, harus dipapah oleh Dina. Beberapa tetangga yang melihat hanya melemparkan pandangan aneh tanpa bertanya. Reputasi mereka sudah hancur. Mereka menuju ke sebuah toko emas di area pasar terdekat. Saat Dina mengeluarkan beberapa perhiasan berlian di atas etalase kaca, pemilik toko langsung menatap mereka dengan curiga. Penampilan mereka sama sekali tidak meyakinkan. Ini asli, Pak. Peninggalan almarhum kakak saya, kata Dina, mencoba terdengar meyakinkan. Pemilik toko memeriksa perhiasan itu dengan kaca pembesar, lalu menimbangnya. Ia tahu persis posisi tawar mereka yang sangat lemah. Saya ambil setengah dari harga pasaran. Itu pun kalau ibu mau. Barang seperti ini sulit dijual cepat, katanya dengan nada dingin. Dina ingin berteriak dan memaki, tetapi ia tidak punya pilihan. Mereka butuh uang itu. Dengan hati yang hancur, ia menerima beberapa gepok uang yang nilainya jauh di bawah harga asli perhiasan itu.
Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Dengan uang di tangan, mereka tidak langsung mencari tempat tinggal. Mereka membeli makanan dan air minum, melahapnya di pinggir jalan seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Kemudian, mereka kembali ke rumah untuk terakhir kalinya. Waktu mereka hampir habis. Mereka tidak lagi peduli dengan gaun dan tas. Mereka hanya mengambil beberapa helai pakaian ganti dan memasukkannya ke dalam 2 koper besar, bersama dengan sisa perhiasan yang belum terjual dan dokumen-dokumen pribadi mereka. Tepat saat mereka menyeret 2 koper berat itu keluar dari pintu depan, sebuah truk pindahan besar dan beberapa mobil berhenti di depan gerbang. Beberapa pekerja berbadan tegap turun, dipimpin oleh seorang pria bule tinggi, Tuan Hendrik van der Berry, sang pemilik baru. Ia menatap Dina dan Ibu Ratih dengan ekspresi yang tak terbaca, lalu memberi isyarat kepada timnya untuk mulai bekerja. Para tetangga mulai keluar rumah, menonton drama itu dengan terang-terangan. Momen itu adalah puncak dari segala penghinaan. Diusir dari istana mereka, disaksikan oleh semua orang, sementara sang raja baru datang untuk mengambil alih tahtanya. Dina menarik tangan ibunya, memaksanya untuk terus berjalan menjauh. Mereka tidak menoleh ke belakang. Dengan langkah gontai, mereka menyeret koper mereka di atas aspal yang panas, meninggalkan kemewahan, keangkuhan, dan masa lalu mereka. Mereka kini hanyalah 2 orang wanita tanpa tujuan, dengan sedikit uang di saku dan 2 koper yang menjadi satu-satunya harta mereka. Mereka telah resmi menjadi tunawisma. Jalanan yang terbentang di depan mereka tampak tak berujung dan penuh ketidakpastian. Di sebuah villa minimalis yang menghadap hamparan sawah hijau di Ubud, Bali, aku duduk di teras sambil menyesap teh melati hangat. Udara pagi yang sejuk dan bersih terasa seperti belayan di kulit. Jauh berbeda dari udara Jakarta yang panas dan menyesakkan. Di sini, satu-satunya suara yang terdengar adalah gemerisik daun kelapa yang tertiup angin dan kicauan burung-burung yang menyambut pagi. Ini adalah duniaku yang baru, sebuah surga kecil yang kubangun dari puing-puing kehidupanku yang lama. Sudah 3 bulan sejak aku meninggalkan Jakarta. 3 bulan sejak aku menandatangani akta jual beli terakhir, memutus semua ikatan dengan masa laluku. Rina telah membantuku mengelola semuanya dengan sempurna. Uang hasil penjualan rumah dan aset-aset lainnya telah kuinvestasikan dengan bijak. Sebagian kugunakan untuk membeli tempat ini, sebagian lagi kudonasikan ke beberapa panti asuhan dan yayasan sosial atas nama almarhum suamiku, Bayu. Aku ingin warisannya menjadi berkah bagi banyak orang, bukan menjadi sumber kutukan. Pagi itu, saat aku sedang menikmati ketenangan, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pesan dari Rina. Bukan lagi laporan bisnis, melainkan sebuah tautan berita dari sebuah portal berita lokal Jakarta. Judulnya terpampang jelas. 2 wanita sosialita ditemukan menggelandang di kawasan Blok M. Dengan jantung yang sedikit berdebar, aku membuka tautan itu. Ada sebuah foto buram yang diambil dari kejauhan. 2 orang wanita dengan pakaian lusuh sedang duduk di trotoar, di antara tumpukan kardus bekas. Meskipun wajah mereka kotor dan rambut mereka acak-acakan, aku masih bisa mengenali mereka. Ibu Ratih dan Dina. Artikel itu menceritakan bagaimana petugas dinas sosial mengamankan keduanya setelah mendapat laporan dari masyarakat. Mereka dilaporkan sering membuat keributan, berebut makanan sisa dari warung-warung, dan tidur di emperan toko. Ibu Ratih disebut sering meracau tidak jelas, sementara Dina menjadi sangat agresif dan pemurung. Menurut keterangan beberapa saksi, mereka sempat menyewa kamar kos murah selama beberapa minggu setelah uang hasil menjual perhiasan habis, sebelum akhirnya benar-benar terlempar ke jalanan. Aku menatap foto itu lama sekali. Wanita-wanita yang dulu menatapku dengan penuh penghinaan, yang mengusirku dari rumahku sendiri saat aku masih berduka, kini duduk di trotoar tanpa alas kaki. Wajah angkuh mereka telah digantikan oleh tatapan kosong penuh keputusasaan. Apakah aku merasa menang? Apakah aku merasa puas? Anehnya, tidak. Tidak ada euforia kemenangan seperti yang kubayangkan. Yang kurasakan justru sebuah kehampaan yang aneh. Balas dendamku telah berhasil. Bahkan lebih sukses dari yang kuperkirakan. Mereka telah menerima ganjaran yang setimpal atas keserakahan dan kekejaman mereka.
Tetapi melihat mereka dalam kondisi seperti itu tidak memberiku kebahagiaan. Aku meletakkan ponselku dan berjalan ke tepi teras, memandang matahari yang mulai naik di ufuk timur. Sinar keemasannya perlahan mengusir kabut pagi dari lembah di hadapanku. Saat itulah aku sadar. Selama ini, aku membiarkan kebencian dan dendam menjadi rantai yang mengikatku pada mereka, pada masa lalu yang kelam. Rencana balas dendam ini, meskipun memberiku tujuan sementara, tetap saja membuatku terpaku pada rasa sakit. Melihat foto itu justru menjadi momen pembebasanku. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai monster yang menghancurkan hidupku. Aku hanya melihat dua manusia yang telah dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Takdir mereka bukan lagi urusanku. Penderitaan mereka tidak akan mengembalikan Bayu, juga tidak akan menyembuhkan lukaku sepenuhnya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar Bali seolah ingin membersihkan sisa-sisa racun dari hatiku. Aku memaafkan mereka. Bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku memaafkan mereka agar aku bisa benar-benar melepaskan beban itu dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Dendam itu telah selesai. Buku itu telah kututup. Aku kembali duduk dan mengambil ponselku, bukan untuk melihat berita itu lagi, tetapi untuk menghubungi arsitek lanskap yang akan membantuku merancang kebun bunga di halaman belakang villa. Aku ingin menanam mawar putih, bunga kesukaan Bayu, sebagai kenangan indah tentang cinta kami. Bukan sebagai nisan dari masa lalu yang pahit. Matahari kini bersinar terang, cahayanya hangat dan penuh harapan. Aku tersenyum, senyum tulus pertama kalinya setelah sekian lama. Aku adalah Anissa Wulandari. Seorang janda yang pernah hancur, seorang wanita yang bangkit dari abu, dan kini, seorang manusia yang siap menyambut fajar yang baru dengan hati yang lapang dan jiwa yang merdeka. Perjalanan masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa jalan di hadapanku terbentang cerah.